warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan praktek konseling berbasis terapi puasa. Saya Laili Nurlisa sebagai moderator dan ibu dari konseling. Saya Leli Alawiyah sebagai konten kreator dan sebagai kakak dari konseling. Saya Rida Salsabila sebagai konseling. Saya Titin Latifah sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Ini ada apa sih? Ini banget gimana di luar? Ini loh, aku tuh pusing banget, tugas aku tuh gak selesai-selesai. Lihat ini tugas aku banyak banget, tapi tuh gak ada yang kelar satu pun. Aku tuh udah coba ngerjain satu, tapi ada lagi nanti satu tugas ini. Kenapa sih gak selesai-selesai gitu? Aku pengen selesai aja kuliahnya, capek kayak gini. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Permisi. Oh, udah, terus Kasih. kamu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pokoknya kurang baik sih Bu. Aku tuh sekarang tuh nggak tahu, aku tuh kayak lagi pusing banget gitu loh. Nggak tahu karena sekarang tuh aku udah semester 5 atau karena emang aku biasanya ke tugas tuh jadi nggak dikerjain karena saking banyak tugas tuh, jadi kayak malas mau ngerjain tugas yang malas dulu. Aku tuh pusing banget gitu. Coba kamunya tuh kenalin dulu apa masalah kamu tuh apa. Jadi ditelaah dulu apa masalahnya yang menurut kamu itu menjadi sumber masalah kamu nih. Kayaknya sih karena tugas sih Bu, yang terlalu banyak, yang setiap hari tugas tuh selalu ada, apalagi tuh sekarang kan udah semester 5, jadi kayak harus mempersiapkan untuk ke tahap akhir gitu kan ya. Aku jadi pusing banget, tugas tuh kayak nggak satu-satu, tugas tuh sehari langsung kayak bener-bener gitu, kayak aduh pusing banget sih sumpah. Oke, saya paham ya. Kalau dari keluarga, lingkungan, sama pertemanan tuh masalah yang paling besar tuh gimana? Ya kalau dari keluarga sih, kayak karena kalau keluarga tuh kayak nggak ngedukung aku gitu loh, nggak ada kayak apa ya, kayak aku tuh kurang diperhatiin sama keluarga aku tuh kurang support dari keluarga aku. Kayak aku sekarang tuh aku tuh pusing banget, tapi di keluarga aku tuh nggak ada yang bantuin aku, kayak nggak ada gitu yang ngertiin aku, yang bisa bantu aku, yang bisa menyelesaikan tugas aku tuh nggak ada gitu. Aku tuh kesel banget gitu, jadi aku tuh harus cerita sama siapa lagi, aku harus ngomong sama siapa lagi. Aku tuh udah kayak, aku tuh pengen berhenti kuliah aja kalau kayak gini. Kamu boleh kok di saat ini kamu boleh kok cerita apa aja. Kamu boleh cerita tentang keluarga kamu. Ya aku tuh sering berantem gitu sama kakakku, sama orang tua aku, yang karena mereka tuh nggak ngerti gitu posisi aku. Jadi ya mungkin itu dulu sih yang mau aku sampein, karena sekarang tuh aku lagi pusing banget tuh. Aku juga nggak tahu sekarang gimana. Aku tuh pusing di kuliah, orang tua aku tuh nggak ngerti, entah karena dia tidak berpendidikan atau apa, aku nggak ngerti. Sakit lagi ada masalah. Biasanya tuh cerita sama orang tua. Iya. Selain cerita sama orang tua, bisa jadi serius gitu. Enggak. Apa? Enggak, paling diem aja, ya nangis. Sekarang dicukupkan dulu ya. Oke, nanti bisa dijadwalkan lagi sesi selanjutnya. Bisa di hari Kamis, bisa jangan hari Senin ya. Nanti Kamis kita masuk lagi. Terima kasih ya kau udah dengerin cerita aku. Aku tuh pusing banget soalnya kalau nggak ada ini tuh aku nggak tahu mau cerita sama siapa lagi. Sekali lagi makasih. Udah, makasih ya udah mau datang ke sini kan. Sebelumnya kita batasi waktu dulu ya untuk konseling yang akan dilaksanakannya. Yaitu waktunya satu kali 45 menit. Apa? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan sesi pertama ini nggak cukup, nanti bisa dilanjut ke sesi berikutnya. Bagaimana, setuju? Terima kasih. Dia. Ini. Oh, jangan terima kasih Bu. Setelah kemarin melakukan konseling cerita-cerita gimana hari ini? Aku tuh ya nggak tahu kenapa hari ini tuh kayaknya bukan hari ini sih, semenjak ada tugas aku tuh jadi sering sensitif, jadi sering marah-marah, kayak ngelihat orang aja tuh kayak aku tuh benci banget. Kenapa sih ada orang itu kayak nggak suka, terus kayak misalkan ada orang yang nggak bisa bantu aku atau ada yang nyenggol aku sedikit tuh kayak langsung sensi, kayak langsung udah ayolah berantem aja gitu. Kayak nggak tahu karena emang lagi banyak tugas, stres gitu ya, jadi aku tuh nggak sabaran orangnya. Aku tuh jadi sering teriak-teriak, marah-marah, sampai yang biasanya aku cerita sama mama aku, jadi kayak mama aku tuh sekarang aja tuh kayak aku marahin gitu, kayak apaan sih mama tuh kayak nggak bisa bantu aku kayak gitu loh. Oke, gimana caranya kita bisa biar meredakan rasa sabar kamu? Kamu bisa tuh nanti puasa Senin Kamis gitu, buat melatih kesabaran kamu. Jadi bisa dicoba minggu depan ya.
puasanya dari hari Kamis, dari Senin dulu, Senin Kamis dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan udah berjalan dengan baik, nanti kita bisa lanjut ke sesi puasa yang lebih menantang. Emang kalau pakai teknik puasa emang bisa meredakan kesabaran? Emang ada hubungannya ya puasa sama melatih sabar? Tentu ada dong. Puasa kan melatih kita untuk sabar. Selain sabar juga melatih kita untuk menahan hawa nafsu, menahan yang paling kecil, menahan diri kita untuk tidak makan, nggak minum, untuk nggak berkata kasar, kan untuk menahan kita untuk tidak berkata kasar. Nah, berarti selama puasa kita tidak diperbolehkan dong untuk marah-marah pada orang lain. Nah, mungkin nanti kalau misalkan kamu udah melaksanakan puasa Senin Kamis nih, tingkat kesabaran kamu lebih meningkat, kamu jadi lebih sering banyak sabarnya di rumah gitu, nggak marah-marah lagi. Nah, selain itu juga manfaat puasa itu nggak hanya di situ, ada dari kesehatannya. Manfaat puasa itu bisa meningkatkan kekuatan otak. Selain itu juga untuk mencegahnya obesitas. Untuk diet juga bisa sebenarnya kalau puasa. Banyak deh, pokoknya kamu nanti baca-baca aja ya jurnal manfaatnya puasa. Cut. Oke, Rinda, nanti kamu terapin dulu aja ya puasanya di rumah Senin Kamis. Nanti kalau misalkan kamu udah ada atau nggak ada hasil, kamu kesini lagi kamu untuk menceritakan kendala atau manfaat apa aja yang udah kamu ambil dari puasa itu ya. Terima kasih sekali lagi ya, aku jadi alhamdulillah aku jadi lebih ringan sih, lebih kayak aku bisa menyusun lah, insya Allah. Semoga cepet baik ya. Terima kasih ya. Nah, harusnya aku kayaknya harus benar-benar nerapin apa yang dibilang sama Kang bahwa aku itu harus nerapin puasa Senin Kamis buat melatih kesabaran aku. Kayaknya itu bagus sih, tapi aku harus coba. Terima kasih. Gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Gimana udah menerapkan puasa yang kayak bilang kemarin? Iya udah, dan itu tuh menurut aku efektif banget sih. Kayak aku tuh selama aku puasa mungkin yang kayak awal-awal mah kayak berat banget tuh, kayak aduh puasa, kayak aku tuh emosi masih kayak kesel banget. Tapi setelah kayak beberapa hari setelah aku menerapkan puasa Senin Kamis, kayak aku tuh sadar kayak oh iya ya benar, kayaknya kalau puasa tuh kayak aku tuh lebih tenang, karena mungkin karena lapar ya, nggak ada asupan masuk, jadi kayak lemes, jadi kayak buat apa sih berantem kayak gitu sih, jadi kayak lebih terkontrol aja. Jadi pas awal-awal tuh masih melatih diri buat belajar menahan sabar ya. Tapi kok udah kesana-kesananya udah mulai biasa, karena kayak udah tahu tuh bahwa oh iya sih ternyata puasa tuh buat melatih sabar tuh efektif banget. efektif ya. Berarti di rumah juga udah agak marah-marah lagi. Alhamdulillah udah sih, udah aku jadi sekarang juga kayak aku tuh ngertiin, dan aku juga sekarang udah bisa nyusun kayak aku harus ngerjain tugas yang ini dulu deh, kayak gitu. Lebih terstruktur ya. Lebih terstruktur, lebih bisa manage waktu juga. Oke, berhubung sesinya udah selesai ya, dari pertama sampai sekarang pertemuan terakhir, dirasakan juga ya ada beberapa manfaatnya, menjadi lebih baik juga. sangat baik. Oke, nanti kalau misalkan masih merasa membutuhkan konseling ini atau mau cerita juga nggak apa-apa, datang aja ke sini. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga. Nah, begitu teman-teman praktek dari konseling yang berbasis terapi puasa ini. Terapi puasa ini sangat banyak manfaatnya, sangat luar biasa kan. Salah satunya dengan bisa untuk mengontrol emosi seseorang, juga bisa melatih kesabaran, gitu. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.